Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Puspitasari dari kelas 6B1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang majas sindiran untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching. Langsung saja ke materi. Majas sindiran adalah majas atau gaya bahasa yang mengungkapkan sebuah sindiran terhadap seseorang atau sesuatu. Nah, majas sindiran ini ada 5 jenis. Nih, jenis-jenis majas sindiran. Yang pertama itu majas ironi, yang kedua majas sinisme, yang ketiga majas sarkasme, dan yang keempat majas satir, yang terakhir majas innuendo. Majas ironi. Majas ironi ini merupakan jenis paling halus dari majas sindiran. Penggunaan majas ironi ini biasanya adalah untuk mengungkapkan kata-kata yang bertentangan dengan makna yang sesungguhnya. Jadi majas ironi ini adalah jenis majas yang paling halus ya. Nih contoh dari majas ironi. Kau sangat cocok jadi dokter. Tulisanmu benar-benar tak bisa dibaca sama sekali. Nah, di kalimat pertama itu, di kalimat pertama kau sangat cocok jadi dokter. Dia memuji untuk kalimat pertama. Kemudian setelah itu tulisanmu benar-benar tak bisa dibaca. Ini merupakan dari majas sindiran tersebut. Contoh lain dari majas ironi ini, contohnya itu dia adalah anak yang paling cantik di kelas, sampai-sampai laki-laki tidak ada yang menyukainya. Itu contoh lain ya dari majas ironi. Nah, kemudian kita masuk ke majas sinisme. Majas yang mengungkapkan sindiran secara kasar. Pada umumnya digunakan untuk mengkritik atau mencemooh sesuatu, baik berupa ide, maksud, atau rencana. Nih, contoh dari majas sinisme ini ya. Berhentilah bersikap sombong. Apa kau tak sadar bahwa hampir seluruh warga kampung membencimu karena cara bicaramu yang terlalu sombong ini? Nih, di sini sangat terlihat ya dari kalimat ini tuh, berhentilah bersikap sombong. Nih, dari ini mengungkapkan sindiran untuk seseorang itu tidak bersikap sombong. Apa kau tak sadar bahwa hampir seluruh warga kampung membencimu? Ini merupakan untuk mengkritik atau mencemooh sesuatu. Kemudian karena cara bicaramu yang terlalu sombong ini, yaitu termasuknya ke majas sinisme, mengungkapkan sindiran secara kasar, pada umumnya digunakan untuk mengkritik atau mencemooh sesuatu. Selanjutnya kita akan masuk ke majas sarkasme. Nah, majas sarkasme ini adalah majas kelas tertinggi dari majas sindiran, karena majas sarkasme mengungkapkan sindiran secara langsung. Jadi tidak ada lagi yang namanya basa-basi dari bahasa tersebut, tapi dia langsung mengungkapkan majas sindiran itu. Contoh nih dari majas sarkasme, dasar bodoh, kan? Kelihatan dari dasar bodoh itu sudah merupakan majas sindiran secara langsung. Terus kemudian harus berapa kali menjelaskan cara pengerjaan yang sangat mudah ini kepadanya. Ya, majas sarkasme ini contoh lain dari majas sarkasme ini, contoh lain dasar pemalas tuh, sama kan, dasar bodoh atau dasar apalah gitu, yang sifatnya itu tidak menutupi kalimat yang sebelumnya, tapi secara langsung menggunakan majas sindiran. Dasar pemalas, sudah masuk sekolah baru mengerjakan PR. Itu contoh lain dari majas sarkasme. Kemudian kita lanjut ke majas satir.
Nih, maja satir merupakan mengungkapkan sindiran dengan kasar dan keras, namun menggunakan kata-kata ungkapan dalam menyatakan sindiran. Nih, maja satir ini dia keras, kasar, tetapi tidak secara langsung mengungkapkan sindirannya, tapi menggunakan bahasa atau istilah lain. Contohnya nih, apa saat ini harga gula terlalu mahal? Kopi ini benar-benar tak ada rasa manis sama sekali. Nah, kalau yang berbicara itu mungkin menggunakan kalimat kopi ini benar-benar tidak ada rasa manis sama sekali, bisa saja majas kalimat itu masuk ke majas sarkasme, majas sinisme. Tapi karena dia menggunakan kalimat apa saat ini harga gula terlalu mahal, kopi ini benar-benar tak ada rasa manis sama sekali, ini dia menggunakan apa saat ini harga gula terlalu mahal, tapi tidak langsung mengungkapkan sindirannya tersebut. Nih, kita masuk ke majas yang terakhir, yaitu majas innuendo. Majas innuendo ini mengungkapkan sindiran dengan mengecilkan fakta yang sebenarnya. Contoh majas innuendo, sudahlah, jangan terlalu berlebihan, itu hanya seekor cacing besar, kau tak perlu mati ketakutan seperti itu. Nah, maksud dari kalimat ini adalah sudahlah, jangan terlalu berlebihan, itu hanya seekor cacing. Yang berbicara itu menganggap itu yang menganggap kalau itu berlebihan, hanya takut kepada seekor cacing. Contoh lain ya, contoh lain dari majas innuendo itu, jangan takut nak, gitu. Rasa sakit saat disunat itu tidak seperti salah. Contoh lain dari majas innuendo itu, jangan takut nak, rasa sakit saat disunat itu hanya seperti digigit semut saja kok. Ada kata kok di belakangnya yang mengecilkan, mengungkapkan sindiran dan mengecilkan fakta yang sebenarnya. Sebenarnya juga disunat itu tidak sesakit yang orang bilang, tetapi hanya seperti digigit semut. Cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.